Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada minggu ini ya. Setelah kemarin kita seminggu full kita melaksanakan penilaian tengah semester 1. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita eh, pada bab 2 ya, dengan internet sebagai sumber informasi. Jadi kalian di sini insya Allah semuanya sudah paham mengenai cara bagaimana berselancar di internet ya. eh Bapak sudah nggak ragu, kalian pasti sudah kenal yang namanya internet. Bahkan sekarang kalian sedang menggunakan internet. Oke, yang pertama yang kita akan kenali adalah jejak digital. Apa itu jejak digital? Jejak digital adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan di internet ini atau di dunia digital. Seperti apa itu, Pak? Ya, seperti misalkan foto yang kalian upload ke media sosial atau email yang kalian isi. Nah, itu namanya jejak digital. Kalau kalian membuat email, pasti kalian mengisikan nama dan tanggal lahir kalian. Nah, otomatis itu akan membuat jejak jejak data pribadi kalian di email tersebut. Nah, jenis jejak digital ini ada dua jenis ya. Yang pertama ada jejak digital pasif dan ada jejak digital aktif. Kalau kalian ingin membuka bukunya, silahkan buka di halaman 47 ya. Nah, jejak digital pasif itu adalah jejak yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Apa itu? Ya, jejak misalkan ini silahkan kalian lihat. Di sini ada web browser atau Google Chrome ya. Ketika kalian berselancar di Google atau kalian mencari sesuatu di Google, maka browser ini akan mencatat histori kalian. Histori kalian mencari apa, histori kalian nonton apa, histori kalian baca apa, di sini akan terlihat ya. Caranya gimana? Di sini ada di pilihannya ya, di titik tiga ini, titik tiga ke bawah, silakan kalian klik. Setelah itu kalian cari history, klik. Nah, di sini akan muncul jejak digital kita. Kita baca apa aja, kita buka apa aja, di sini terlihat ya. Jadi ini adalah jejak digital yang tanpa kita sadari kita sudah meninggalkan jejak. Namanya jejak digital pasif yang kita tidak sadar. Termasuk IP address. IP address itu alamat komputer kita. Jadi setiap komputer itu mempunyai alamat yang namanya IP address. Nah, sama ini ya. Ini yang kita tidak sadari, salah satunya ini history dan aplikasi apa ya aja yang kita sudah buka pada komputer ini. Caranya gimana? Caranya kita lihat di sini. Yang di bawah ini. Lihat kursor Bapak, text view. Kita akan lihat apa aja yang kita buka. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ada ini hari ini 6 Oktober, 8 Oktober. Nah, ini ya. Jadi kita juga bisa cari activity-nya apa. Jadi seperti itu. Itu jejak digital yang tanpa kita sadari dan terekam oleh komputer atau di dunia digital. Oke, yang kedua kita akan membahas jejak digital aktif. Nah, jejak digital aktif ini jejak yang kita sadari sebenarnya, tapi ada sebagian yang tidak menyadarinya. Jadi seperti apa itu, Pak? Ya, ketika kalian punya akun Facebook atau akun email atau Gmail, nah itu kalian misalkan login di lab komputer sekolah. Nah, itu kalian sudah meninggalkan jejak digital yang kalian sadari. Jadi Bapak misalkan kalian nggak logout tuh si email, terus Bapak buka komputernya. Nah, Bapak bisa login pakai Gmail kalian karena kalian nggak logout tadi. Nah, itu adalah jejak digital yang kalian tinggalkan dengan sengaja. Nah, atau
jejak digital aktif. Itu berupa password, sandi atau username. Nah, itu adalah jejak digital yang kita sadari. Tapi banyak dari kalian kadang tidak menyadarinya. Kadang ya, bukan selalu tidak menyadari. Oke, mengurangi jejak digital. Bisa? Jawabannya 50-50. Antara bisa dan tidak. Karena ketika kita sudah mengupload foto atau meninggalkan jejak kita di dunia digital di internet, itu susah sekali untuk memprediksikan kalau jejak digital kita itu sudah kita hapus. Walaupun sudah kita hapus. Misal kita upload foto ke Facebook dan ternyata di Facebook ini di Facebook ini kita hapus fotonya ya. Tetapi di Facebook itu bisa kita ambil fotonya. Bisa kita download. Jadi semua orang bebas mendownload walaupun siapapun. Misalkan kita upload ya, upload foto. Terus si teman A download foto kalian, itu bisa, sangat bisa sekali. Jadi jejak digitalnya itu selain ada di internet, ada juga di teman kalian. Nah, itu bahayanya kalau kita upload foto ya. Jadi foto kita bisa diambil orang-orang, terus alhamdulillah kalau misalkan foto kita nggak diapa-apain. Tapi kalau misalkan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, nauzubillah ya. Jadi usahakan kalau upload foto itu yang bermanfaat, terus yang baik. Jangan sembarang kalian upload karena itu bisa diambil oleh orang lain ya. Jadi seperti itu. Ini ada tips di buku kalian di halaman 49 cara menghindari jejak digital ya. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal yang baik dan berguna. Tadi seperti Bapak bilang, jadi kalian harus memfilter atau memilih-milih foto kalian yang akan kalian unggah karena itu bisa diambil oleh orang lain. Walaupun kalian sudah menghapusnya, ketika gambar itu sudah di-download, orang lain bisa mengupload foto tersebut. Nah, jadi hati-hati ya sahabat ya dalam mengupload foto di media sosial. Oke, selanjutnya memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau post punya kamu tulis tidak merugikan dirimu dan orang lain. Jadi ini contoh paling sederhana ya, tidak merugikan dirimu dan orang lain. Misalkan kalian punya akun YouTube. Nah, di akun YouTube ini kita tidak bisa mengambil konten orang lain dan kita unggah lagi. Termasuk lagu atau video orang lain, itu kan hasil dari kreativitas orang lain ya. Jadi kalian jangan sampai mengambil video orang lain terus kalian unggah lagi. Nah, itu melanggar hak cipta namanya. Merugikan kalian sendiri, kalian bisa dituntut, dan merugikan orang lain karena video itu milik orang lain. Jadi ibaratnya kalian mencuri video orang lain. Jadi itu ya, memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau post yang kamu tulis tidak merugikan dirimu dan orang lain. Jadi seperti itu sahabat. Oke, selanjutnya memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivasi yang lain bersifat positif. Jadi kalau kalian berkomentar atau mengirim pesan pribadi kepada orang lain, usahakan bahasa kalian itu baik dan benar. Jangan kalian sembarangan mengirimkan pesan kepada orang lain dengan kata-kata kasar. Nah, itu tidak baik ya. Etika dalam berinternetnya buruk. Jadi usahakan kalau kita berinternet juga kita memiliki etika yang sudah diajarkan seperti yang di sekolah ini ya. Jadi etika berbicara, etika sikap kalian, seperti itu. Oke, selanjutnya selalu mengingat bahwa pada masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu. Saat ini berinternet termasuk orang tua, guru, teman, dan orang-orang lain yang tidak kamu kenal. Jadi itu sahabat, menghindari privacy sebenarnya.
Kalau kalian upload sembarangan, maka privasi kalian itu hilang atau data-data pribadi kalian itu akan diketahui orang lain gitu. Termasuk orang yang tidak kita kenal. Kan banyak tuh pertemanan di sosial media, orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, jadi seperti itu sahabat, hati-hati ya menggunakan internet apalagi menyangkut data pribadi kalian. Oke, membuat kata sandi password yang kuat dan mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk atau orang lain itu nggak bisa mengambil alih akun kalian. Istilahnya dihack lah kalau zaman sekarang ya. Jadi usahakan membuat sandi itu yang kuat, karena ada di waktu kita membuat akun biasanya ada pemberitahuannya kalau sandi kita itu kuat atau enggak. Oke, selanjutnya ada hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi. Jadi disarankan, sangat disarankan untuk mengunduh aplikasi atau mendownload aplikasi-aplikasi yang resmi dari situsnya. Jadi kalau misalkan situsnya itu beda dari nama si aplikasi, nah itu jangan di-download karena itu bisa merupakan virus atau phishing ya. Jadi dia mancing aja supaya kalian masukkan data pribadi kalian, terus nanti si akun-akun kalian atau data-data pribadi kalian yang ada di dunia digital itu dihack orang lain. Jadi seperti itu sahabat. Jadi berhati-hati dalam mendownload aplikasi-aplikasi. Kalau misalkan dari situs resminya it's okay, nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian download misalkan aplikasi Android kalian di Play Store atau aplikasi iPhone kalian di App Store, itu nggak apa-apa karena itu situsnya resmi. Kalau misalkan dari situs yang lain itu pertimbangkan dulu kalian kalau ingin mendownloadnya. Oke sahabat. Selanjutnya adalah memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Nah, ini juga perlu ya. Jadi pembaruan aplikasi itu perlu karena dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di versi sebelumnya. Jadi misalkan seperti virus, karena virus itu selalu update dan antivirusnya juga harus update ya, agar virus yang baru itu tidak bisa masuk ke perangkat kita. Oke, lanjut menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Program di komputer dan aplikasi di telepon pintarmu juga merupakan jejak digital. Jadi kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan lagi pada tahun 2010, silahkan kalian uninstall. Nah, di gadget-gadget kalian misalkan kalau ada. Kalau dulu itu ada namanya sosial media pet. Nah, kalau misalkan masih ada petnya, silahkan dihapus dan hapus akunnya agar lebih aman ya. Dulu banyak sosial media yang sudah ditinggalkan orang-orang karena sudah berganti ya. Usahakan sosial media tersebut kalian hapus karena meninggalkan jejak digital, dan itu bisa dibuka lagi. Walaupun kalian hapus aplikasinya saja dan tidak menghapus akun, maka jejak digital kalian masih akan tetap ada. Jadi seperti itu sahabat. Oke sahabat, kita sudah berapa menit ini? Kita akan cukupkan ya. Ini mengenai jejak digital. Kita akan lanjutkan pada minggu depan untuk mencari informasi di internet. Minggu depan ya, kita akan menggunakan Mbah Google untuk mencari informasi-informasi. Oke, tetap semangat, jaga jarak, jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.